Shalom Bapak Ibu. Shalom. Horas. Horas. Ya, terima kasih Bu Gembala, Pak Luhut juga yang sudah mengundang saya lagi kemari ya. Sudah tidak 3 bulan ya, tidak terasa saya boleh diizinkan kembali ke tempat ini ya. Terasa rumah sendiri. Amin. Terima kasih sekali lagi umat Tuhan ya. Bapak Ibu siap menerima firman Tuhan? Amin. Amin. Coba lambaikan tangan yang siap. Haleluya. Ini dia ya. Ini umat Tuhan yang radikal dan luar biasa. Pakai ya. Baik, kita lihat firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal yang kelima ayat ke-17 sampai ke-18. Kita akan baca dulu firman Tuhan dari kitab Yakobus ya. Kitab Yakobus pasal yang kelima ayat ke-17 sampai ke-18. 2 ayat sini saja kita baca bersama-sama. Ya, sudah ketemu? Sudah ada ya? Baik. Kalau Bapak Ibu sudah ketemu, kita akan membaca bersama-sama kitab Yakobus pasal 17 pasal 5 ayat 17 sampai 18 ini. 2, 3. Dia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Haleluya. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Ya, mereka adalah orang yang bijaksana, kata kitab Matius pasal 7. Bapak Ibu, di sini dikatakan di kitab Yakobus ini pasal 5, ya sebenarnya ini sedang membahas tentang peringatan kepada bersabar dalam penderitaan, ya. Tetapi tiba-tiba Yakobus, kita tahu Yakobus di dalam penulis kitab ini adalah saudaranya Tuhan Yesus. Ya, saudara Tuhan Yesus yang bertobat ketika Tuhan Yesus bangkit dan menghampiri saudara-saudaranya. Ya, jadi Yakobus di kitab ini adalah bukan muridnya. Murid Tuhan Yesus sudah mati ketika oleh Raja Herodes. Ya, nah ini adalah saudara Tuhan Yesus. Dia menulis sebuah tulisan yang sangat menarik di pasal 5 ini. Tiba-tiba tidak ada konteks apa-apa, tiba-tiba dia menyinggung Elia. Ya, Elia ini adalah seorang yang sangat terkenal di Perjanjian Lama. Ya, ingat waktu Tuhan Yesus sebelum mati disalibkan, dia menyebut Eli, Eli, lama sabachthani. Lalu orang-orang berseru, dia memanggil Elia. Ingat ya? Jadi Elia itu sangat dikagumi oleh orang Israel. Ya, oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, tiba-tiba dikatakan di sini, dikutip 2 ayat yang sangat-sangat menarik. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Oh, ini menarik ya. Elia manusia? Manusia? Coba bilang, manusia biasa. Sama seperti saya. Sama seperti kamu. Amin. Elia manusia biasa. Saking biasanya nih Bapak Ibu, di pasal 17 nanti kita lihat di Kisah Raja-Raja, tidak ada silsilahnya. Ya, tidak seperti Daud, ada silsilahnya tuh. Ya, bahkan di kitab dikutip lagi di kitab Matius, anak Daud, anak Allah. Ya, Tuhan Yesus lahir dari turunan Daud. Atau Simpson, ada tuh silsilahnya. Atau Musa, ya. Jadi rata-rata punya silsilahnya. Nah, ini Elia, saking biasanya kita nggak tahu ini dari suku apa. Cuma dikasih tahu dia orang Tisbe. Ya, kalau Bapak Ibu gali lagi Tisbe Gilead itu ada satu daerah Gilead ya. Gilead itu anak keturunan dari Manasye. Ya, Manasye punya anak itu salah satunya Gilead. Nah, kita tidak tahu apakah ini termasuk keturunan Manasye, sebab Tisbe Gilead itu artinya juga daerah pengertiannya artinya musafir. Ya, Tisbe Gilead. Jadi sebuah tempat yang sangat kecil. Kayak desa kalau di Sibolga masih kenal ya. Sibolga, Tarutung ya. Pernah ke Tarutung, saya dingin banget itu ya.
Itu masih berasap kalau kita ke Tarutung ya. Saya syuting di Siborong-borong waktu itu ya. Ada Marga Sianturi yang saya syuting, saya angkat di SCTV. Nah, saya merintis CBN, kalau Bapak Ibu penonton Solusi ya, tahun 98 saya rintis bertiga dengan teman saya ya. Mark McClendon, saya sama Danang. Kami bertiga rintis CBN ya waktu itu. Sampai sekarang masih ada ya CBN. Programnya Solusi ya. Nah, Bapak Ibu, ini saking orang biasanya ini si Nabi Elia tidak ada dalam silsilahnya. Ya, tetapi ini menarik. Dia adalah orang yang luar biasa. Kita lihat ayat berikutnya apa? Dia orang biasa, tetapi apa? Dia berdoa katanya. Dengan sungguh-sungguh. Coba bilang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Ngomongnya aja nggak kayak sungguh-sungguh gitu ya. Sungguh-sungguh. Amin. Orang biasa. Nggak punya silsilah, artinya orang biasa banget dah. Ya, nggak dikenal gitu. Kita nggak menjumpai dia punya silsilah di dalam kitab Tawarikh juga nggak ada. Ya biasanya ditulis dalam kitab Tawarikh atau di dalam Ikhtisar Alkitab. Ini tidak ada. Di kitab Talmud juga tidak ada. Kitab orang Yahudi. Ya, jadi saking biasanya tiba-tiba nanti kita lihat di pasal 17 tiba-tiba muncul nama Elia di kitab 1 Raja 17. Ya, tetapi dia bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan tidak turun. Maka hujan tidak turun 3,5 tahun lamanya. Waduh. 3,5 tahun lama loh Bapak Ibu. Kita kalau nggak hujan aja, 6 bulan gitu kering, itu bisa kadang-kadang kita punya ledeng nggak ngalir. Ya, atau sumur di tempat kita nipis gitu. Atau ledengnya seret begitu ya, mesti gantian pagi dan sore. Atau malam-malam dibuka kerannya baru ngalir, karena nggak ada yang pakai air gitu. Ini 3,5 tahun, tidak ada air. Sehingga apa yang terjadi? Air jadi mahal. Apa-apa jadi mahal. Ya, nah ini kondisinya terjadi. Lalu kata ayat 18, lalu dia berdoa katanya, supaya turun hujan. Lalu turun hujan, dan bumi menghasilkan buahnya. Wah, ini indah. Mau belajar? Ya, mari kita buka kitab 1 Raja-Raja pasal 17. Itu kira-kira prolognya ya. Jadi prolognya aja udah setengah jam ini Pak Oscar ya. Buset dah ya, ini mau sampai jam berapa ini habisnya nih. Saya akan bahas 3 pasal hari ini. Ya mudah-mudahan jam 2 kita selesai lah ya. Ya rata ya kayaknya ini pada haus firman Tuhan ini. Baik, kita lihat 1 Raja-Raja pasal 17. Saya mudah-mudahan bisa masuk ke pasal 18. Karena saya pasal 19 terlalu ambisius. Tapi coba kita lihat ya. Pasal 17, 1 Raja-Raja pasal 17 kita lihat ayat yang ke-17 sampai ke-24. Jadi ayat terakhir dari pasal 17 ini ya. Kita lihat 17 sampai 24, saya akan baca ayat yang ganjil. Bapak Ibu sekalian akan baca ayat yang genap, lalu ayat 24 kita baca bersama-sama. Ya, saya akan baca dulu ayat 17. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Ayat 1, lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Ayat 24 sama-sama. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum saya bahas ayat 17 sampai 24 ini, saya cerita dulu ya, pasal 17 ini. Kalau Bapak Ibu baca sekali lagi,
Lalu tiba-tiba muncul nama Elia di situ, orang Tisbe Gilead. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika dia berdoa tadi di pasal di kisah Yakub, ya, tidak turun hujan, ini tidak turun hujan. Ya. Lalu apa yang terjadi? Sungai menjadi kering. Lalu Elia disuruh pergi ke sungai Kerit. Sungai Kerit itu anak sungai. Ya, anak sungai yang kecil. Dari anak sungai Yordan. Jadi kecil. Nah, waktu itu dia sudah mulai orang-orang sudah mulai kelaparan, tidak ada panen, ya karena tidak turun hujan. Nah, lalu Tuhan suruh dia ke Sungai Kerit. Tuhan pelihara dia di Sungai Kerit kira-kira 6 bulan, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Setiap pagi dan sore ada datang delivery, namanya Burger King. Wah, kalau Burger King langsung pada, kayaknya pada suka makan Burger King gitu ya. Wah, ntar siang lah kita ke Burger King gitu ya. Jadi kita lihat di sini ada datang Burger King. Burger King itu kan roti Tuhan, betul ya? Burger King, roti raja. Wah, pintar juga yang bikin nama Burger King ya. Jangan-jangan terinspirasi ayat ini ya. Dipelihara katanya. Pagi dan sore datang burung gagak. Wah, ini aneh sekali. Tahu Bapak Ibu burung gagak? Burung yang sangat rakus. Burung yang gak peduli dengan burung lain. Dia akan makan bagiannya sendiri. Tetapi burung ini disuruh nganterin delivery. Hebat, bukan pakai Gojek, bukan pakai Grab. Burung gagak. Datang. Mungkin dia mau telan kali itu ya. Dia punya burger itu sama dagingnya tuh. Tak makan nih. Malaikat langsung, tidak boleh. Nganterin sampai tempatnya. Wah, datang. Siapa? Burger King. Wah, Elia, Burger King. Hebat Tuhan. 6 bulan lamanya. Coba bilang 6 bulan lamanya. Burung gagak itu sebenarnya melambangkan orang dunia, Bapak Ibu. Bukan orang percaya. Tapi Tuhan bisa pakai untuk memberi makan orang-orang percaya. Untuk memberkati orang-orang percaya. Amin Bapak Ibu. Saya berkali-kali ngalamin ini. Sekarang Bapak Ibu ngeliat saya kayaknya sukses, mantep. Udah doktor lagi segala macam. Dulu diproses Tuhan sampai kita pernah bangkrut juga. Habis-habisan ya. Mau makan sekali aja gak bisa. Tapi Tuhan kirim burung gagak. Proses Tuhan itu memang, ini pasal 17 ini proses untuk Elia Bapak Ibu. Sebab dia akan hadapi hal yang hebat di pasal 18. Dia akan mendemonstrasikan kuasa Allah. Kasih dan kuasa Allah kepada orang-orang Israel. Dahsyat. Nanti kita lihat pasal 18. Tapi pasal 17 ini harus dilewati Elia Bapak Ibu. Proses ini gak boleh enggak. Sebab kalau enggak dia gak kuat nanti. Dia akan tidak bisa melaksanakan misi dia di muka bumi ini. Amin Bapak Ibu. Jadi dia harus lewatin ini. 6 bulan lamanya dia dipiara oleh Tuhan di Sungai Kerit. Wah, enak sekali ya tiap pagi sore Burger King. Tetapi 6 bulan kemudian air di Sungai Kerit sudah kering, sudah tidak ada lagi. Jadi Tuhan suruh dia pindah. Elia sekarang pergi ke jauh ke daerah Sidon dan Tirus. Daerah Sidon dan Tirus kalau Bapak Ibu lihat itu jauh hampir dekat mau ke Libanon. Ya dari daerah Israel, dari orang Samaria sampai ke atas ke daerah Libanon. Jauh Tirus Sidon. Nah Tirus Sidon itu daerah penyembahan Baal. Penyembahan berhala. Ya, disuruh ke sana pergi ketemu kepada seorang janda. Ya. Wah, mungkin dalam pikiran Elia, ini pasti janda kaya ini. Ya. Kalau di Jakarta ada lagu tuh Patime ya. Patime jande kaya gitu ya. Lagu orang-orang yang Betawi ya. Tapi bukan, ini bukan Patime rupanya. Jandanya miskin Bapak Ibu. Hah? Jamile. Jamile. Ada istilah lagi Jamile ya. Oh, janda apa Pak? Janda milik Allah Pak. Oh, janda milik Allah, Jamile. Nah, Bapak Ibu disuruh ke Jamile katanya. Janda milik Allah. Ya,
Ketika datang, Bapak Ibu, janda ini lagi kumpulin kayu bakar. Lagi kumpulin, ada segenggam aja tepung. Ya buat bikin roti. Ya kalau segenggam jadi paling roti 2 biji ya. Habis itu dia makan, dia mati dah katanya. Sebab udah 6 bulan gak ada air. Sudah tidak ada air. Sudah tidak ada panen. Gagal panen di mana-mana. Termasuk di daerah dia. Ketika dia datang, Elia ketuk pintu. Shalom. Shalom alaihim. Horas. Oh baru ya. Horas. Ada apa Pak? Saya datang disuruh ke sini. Dan bikinin roti buat saya. Waduh. Sebelumnya dia minta minum lagi ya. Tolong ambilkan aku air minum. Air minum mahal gak? Mahal. Lagi tidak ada air. Jadi kalau kita aja aqua itu 4.000 itu zaman biasa ya. Saya kemarin pergi ke daerah itu. Lihat rumah di daerah Lafon. Sebelum ke BSD kami ke Lafon dulu ya. Lafon itu dekat daerah Alam Sutra. Itu satu tempat buat ada kafe segala macam. Mau beli air, istri saya bilang daripada di sini kafenya kita minum kopi, airnya agak mahal. Udahlah kita ke depan sebentar ke Indomaret. Begitu ke depan nggak ada air. Indomaretnya nggak ada air. Kenapa? Karena diborong oleh kafe-kafe di situ. Karena di Indomaret 3.000, di kafe jadi 6.000, jadi 10.000, bayangin. Terpaksalah kami beli air sama si kafe itu, ya. Buset, air ya, 6.000 guys, ya. 1 bensin 1 liter nih, hampir, ya, begitu, ya. Tetapi ini zaman bener-bener lagi tidak ada air, bukan 6.000 tuh, bisa 100.000, 1 gelas. Tiba-tiba Elia datang, minta air minum. Minum Elia ya. Wah, segar Bu, luar biasa. Tapi satu lagi Bu, tolong bikinin roti. Wah, udah minta air aja udah kayaknya bagaimana ya, minta makan. Minta Burger King. Pak, begini ya Pak, maaf ya Pak. Ini saya cuma tinggal segenggam tepung gini. Begitu dibuat, saya makan sama anak saya mati deh. Tapi gini ya, karena Bapak yang minta. Aduh, udahlah kita bikinin. Dibikinin Bapak Ibu. Taruh di meja. Elia lihat itu roti. Dia lihat janda sama anaknya. Dia bersyukur. Kalau Bapak Ibu jadi Elia tega gak? Tega gak Pak? Sama Jamile? Gak tega ya? Tapi Elia harus lakukan Bapak Ibu. Dia harus taat makan roti itu. Sebab kalau tidak akan ada mujizat terjadi. Ada amin? Apapun yang terjadi engkau harus taat sama firman Tuhan. Sekali lagi dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Orang yang bijak sana. Kalau orang yang bodoh, dengar, tidak lakukan. Kata kita Matius pasal 7, dia orang yang bodoh. Berarti sama-sama orang Kristen nih. Tapi yang satu lakukan, yang satu nggak lakukan. Ya, jadi si Elia dia berdoa. Aduh, terima kasih Tuhan. Aduh, bagaimana dong? Aduh, terima kasih Tuhan. Amin. Bu, maaf ya Bu, makan ya Bu. Si ibunya sama anaknya ngapain? Enak gak Pak? Enak ya. Tetapi setelah itu ada mujizat. Ibu ini taat. Coba bilang taat. Coba bilang sebelah taat. Amin. Saya suka bahasa Indonesia taat ya. Taat dibolak-balik tetap taat. Mau baca dari kanan ke kiri taat, dari kanan ke kiri taat juga. Orang Arab kan baca dari kanan ke kiri ya. Taat juga harus. Ente harus taat. Gitu. Kalau orang Arab ya.
taat. Bahasa Inggrisnya kurang bagus, obey. Dibalik yebo, gak enak. Ya, ini jadi taat. Dibulak-balik tetap taat. Orang Indonesia harus taat kepada firman Tuhan. Haleluya. Jadi ketika dia makan ada mujizat. Tiba-tiba buli-bulinya yang udah kosong mau dibulak-balik, balik lagi, bulak-balik lagi kosong. Hari itu ada tepung. Haleluya. Dan dengar Bapak Ibu, bukan hanya sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, 3 tahun lamanya ada tepung, ada air, ada minyak. Haleluya. Kalau Tuhan buat mujizat gak main-main. Jande miskin, jamile, tapi Tuhan pakai. Tuhan pakai. Sampai di kitab Lukas dibahas tuh janda ini. Elia diutus kepada janda miskin di Sarfat, bukan kepada janda di Israel. Karena ada satu janda yang taat, yang akan melakukan perintah Tuhan. Bukan orang Israel, orang Yahudi, bukan orang Sidon, orang Tirus dan Sidon. Bukan orang Israel. Tapi kitab Lukas bilang, tidak ada yang disikapkan hanya kepada janda ini. Elia dipelihara oleh Tuhan. 3 tahun lamanya. Haleluya. Hebat gak Bapak Ibu? Luar biasa dahsyat. Cara Tuhan tuh ajaib. Berliku-liku. Tetapi pasti ada mujizat di situ. Amin. Nah udah 3 tahun udah happy ending dong. Udah asik tiap hari ada mujizat, bayangin. Waduh hebat sekali. Tiba-tiba Bapak Ibu, gak ada angin, gak ada hujan. Anak janda ini yang dipelihara Tuhan 3,5 tahun lamanya tidak mati, tidak kelaparan, tidak tiba sakit keras. Dan sakit kerasnya sampai tidak ada nyawanya lagi alias mati. Mati. Ibu ini benar-benar nangis. Anak satu-satunya. Ya, saya pernah ke pemakaman orang Batak. Cuma orang Batak ya. Iya. Pertama kali dulu tahun berapa Mam ya? 2003 ya. Belum pernah ke pemakaman orang Batak. Biasanya ke perpesta sering. Tapi ke pemakaman belum pernah. Maksudnya datang tapi nggak sampai lama, itu juga pernah. Tetapi hari itu saya mesti bawa firman. Ya, di daerah Cengkareng. Saya harus bawa firman di tengah-tengah pemakaman penghiburan orang yang meninggal. Ya. Nah, lupa saya marganya. Tapi termasuk ditua-tuakan ya. Nah, di tengah jauh 100 meter di jauh itu udah saya belum pernah ya. Jadi saya duduk tenang-tenang gitu ya. Tiba-tiba 100 meter dari jauh ujung. Iya! Waduh, saya kaget, ada apa ini? Ada apa? Jangan-jangan ada kerusuhan lagi. Ya, kayak tahun 98. Waduh. Dari jauh. Udah teriaknya sampai kelurahan semua kedengeran kayaknya. Iya! Opung! Gila apa nih? Huru hara. Pas sampai datang saya tanya sama keluarganya. Siapa sih? Juga gak tahu Pak siapa. Kayaknya jauh banget. Kerabatnya gak kenal. Saya bilang apa sih teriak jauh-jauh begitu ya. Jadi saya kaget sekali gitu. Ini pernah ngalamin ibu ini ya pasti ya. Jadi emang heboh ya, tapi orang Batak gitu ya. Kayaknya di depan itu keras, di dalamnya kayak durian ya. Lembut, nikmat manis ya. Kalau di jamaah Tuhan kayak begitu tuh ya. Nah, ini ibu ini juga mati. Gak tahu lah, mungkin teriaknya sama kali ya. Lengkingannya sama ya. Nadanya di oktavnya udah mau ke C plus gitu ya. C kuadrat gitu ya. Iya. Aduh, cok. Kenapa lu cok? Aduh. Nangis dia. Elia kaget, ada apa nih? Waduh, gimana ya? Waduh, kok mati Tuhan? Bagaimana ceritanya ini? Udah 3 tahun udah dipelihara, mati. Aduh, gimana? Dia bingung Bapak Ibu. Nah ini sekarang saya mau bahas yang tadi kita baca ya. Ibu ini marah-marah.
Jangan-jangan kamu datang ini mau menunjukkan dosa kepadaku, dosa yang kuperbuat sebelumnya sehingga anaknya mati. Apa demikian? Ini proses buat ibu ini dan proses buat Elia. Amin. Coba bilang proses. Kalau enggak akan siap ke pasal 18 Bapak Ibu. Ini momen terakhir tuh 3,5 tahun. Ada perkara besar di pasal 18. Ada peperangan dengan Nabi Baal. Amin. Nah ketika itu Elia bingung. Lalu anak ini diangkat sama dia. Dibawa ke kamarnya. Bayangin dikasih kamar loh 3,5 tahun. Gratis tis. Gak usah bayar kos-kosan. Gak usah bayar tiap bulan. Gak usah. Karena ada mujizat. Ada simbiosis mutualisme. Ya. Tapi dia bawa ke kamarnya. Dia taruh. Dia mulai ini. Coba baca ayatnya ya. Bapak Ibu diberkati sampai sini. Amin. Coba kita lihat. Ayat yang ke 21. Sudah ketemu? Kita baca di situ ya. Ayat 20 dulu dah. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan. Perhatikan. Katanya doanya Elia, perhatikan. Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Kira-kira kalau Bapak Ibu lihat ini doanya doa apa? Doa orang yang beriman? Doa yang beriman? Enggak. Ini doa orang yang putus asa. Ya, masa nuduh Tuhan bunuh anak ini? Doa orang putus asa. Doa orang udah bingung gak tahu mau ngapain lagi. Sering kita gitu ya. Kalau lagi bingung, aduh Tuhan. Kenapa sih Tuhan? Apa salahku Tuhan? Begitu ya. Tapi dengar baik-baik. Proses itu setiap kita pasti ngalamin. Kalau Bapak Ibu mau menuju kedewasaan rohani, kita harus ngalami proses ini. Supaya engkau dikuduskan. Sanctification, dikuduskan. Dilalui pendewasaan itu. Saya pernah cerita di sini Ayub ya. Seperti emas yang dibakar. Kalau emas dibakar, yang bukan emas mesti menyingkir. Tembaga menyingkir di 300-an derajat Celcius dia lumer. Perak, tahu perak 700 derajat Celcius lumer. Dia harus menyingkir, emas harus jadi murni. Ketika dipanasi sampai 1000 derajat Celcius, emas mulai lumer. Itulah emas murni. Itulah Bapak Ibu dan saya. Dimurnikan oleh Allah. Disanctification, dikuduskan olehnya. Untuk dipakai menjadi alatnya. Bagi kemuliaan dia di akhir zaman ini. Amin Bapak Ibu. Amen. Tapi Elia mulai tumbuh iman. Mulai dia berdoa. Nggak punya metode Bapak Ibu. Karena sebelumnya. Tidak pernah ada orang mati bangkit. Bapak Ibu baca sampai pasal 17 ini. Raja-raja dari kitab Kejadian. Tidak pernah ada orang mati bangkit. Jadi Elia bingung. Doanya bagaimana ini? Lalu dia pakai teknik, akhirnya dia diikutin tekniknya ini. Kalau Bapak baca Ibu di Perjanjian Baru, Paulus mengikuti tekniknya. Ya. Lalu apa? Ini anak ditaruh, dia unjurkan badannya. Ya, ada beberapa peneliti Alkitab bilang itu supaya panas badannya. Orang udah mati mau panas nggak bisa. Betul nggak? Dia unjurkan. Lalu muka ketemu muka Bapak Ibu. Ada orang bilang juga ini kasih napas. Nggak bisa. Mau napas udah mau mati. Ada orang ini mati suri katanya bilang peneliti. Enggak. Ini bukan mati suri, ini mati beneran. Karena Alkitab bilang mati. Bukan mati suri. Mengerti Bapak Ibu ya? Jadi dia mengunjurkan ditindih gitu. Lalu dia bangun lagi, dia berdoa. Bapa, waktu itu bukan Bapa ya, Allah ya. Jehovah Elohim, Yehovah Shalom, Yehovah. Gak bisa Rafa, kalau Rafa itu menyembuhkan. Ini mati Bapak Ibu. Jehovah Rafa menyembuhkan. Tapi kematian gak pernah terjadi sebelumnya. Bangkit. Tapi dia mulai berdoa. Apa doanya? Coba kita baca.
Ini sekali lagi penting, ini ayat ini jarang dikhotbahin, tetapi saya mau khotbahin buat Bapak Ibu semua. Lalu apa katanya di sini ayat ke 21. Lalu ia mengunjukkan badan di atas air itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Sekali lagi dengar Bapak Ibu, doa ini sangat sulit. Kenapa? Karena ini melawan hukum alam. Melawan hukum natural law. Di dunia ini ada natural law, ada God law. Natural law itu kayak kita lempar, kalau saya lempar ini, gravitasi namanya, hukum gravitasi. Ya, ini aja deh ya, gak apa-apa ya, patah ganti ya. Gravitasi dia jatuh ke bawah. Ya, namanya hukum natural law. Ya, hukum bejana berhubungan. Kalau kita tambahin air di sini akan meningkat. Kalau hukum bejana air, Archimedes ya. Kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki sesuatu, kitab Amsal pasal 25. Ya, kemuliaan Allah merahasiakan segala sesuatu, kemuliaan Allah. Tetapi kemuliaan kita raja-raja menyelidiki segala sesuatu. Amin Bapak Ibu. Amen. Makanya kelihatan orang Kristen banyak melakukan penemuan-penemuan baru. Isaac Newton, teori gravitasi. Ya, Albert Einstein, teori relativitas nuklir, ya, pecah, inti atom dipecah, I mc kuadrat, setengah mc kuadrat, turunan dari rumusnya Newton itu kalau Bapak Ibu tahu, ya, rumusnya Newton adalah M kali A, massa kali percepatan atau massa kali gravitasi, diturunkan oleh Albert Einstein menjadi setengah mc kuadrat, itu kan rumus diferensial, ya, betul saya ngajar ekonometrika dan matematika bisnis. Jadi bisa hitung kita. Dengan diferensiasi, dengan integral saya bisa hitung nih si Starbucks untungnya berapa. Dengan kombinasi apa. Berapa cappuccino, berapa espresso, saya bisa hitung. Paling bagus dia jual begini, dia paling besar untungnya. Atau efisiensi. Ya, cost-nya paling kecil berapa. Saya bisa hitung buat dia. Ya. Nah, ini semua orang-orang anak Tuhan yang bikin. Menemukan. Amin, Bapak Ibu. Jadi Elia, apa yang dia lakukan? Kembalikan nyawa anak ini. Ini doa yang sulit Bapak Ibu sekali lagi. Belum pernah terjadi sebelumnya. Ada orang bangkit. Tetapi kita lihat setelah 3 kali dia mengujudkan diri. Oh Tuhan, kembalikanlah nyawa anak ini kepada tubuhnya. Coba baca ayat berikutnya. Kita baca sama-sama ya. Ayat 22. Sama-sama kita baca. 2, 3. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Haleluya. Amin. Apa yang mati di dalam mimpi kita, Tuhan bisa bangkitkan kembali Bapak Ibu. Saya waktu bangkrut, saya pikir udahlah, Tuhan udah selesai. Goodbye. Gak akan mau melayani Tuhan lagi. Stop. Bye-bye. Sayonara. Adios amigos. Tapi Tuhan enggak. Tuhan lihat jauh ke depan. Tuhan lihat jauh. Engkau akan kupakai hambaku. Engkau akan kupakai hambaku. Gereja Tuhan akan dipakai oleh Allah. Memuliakan dia. Menyatakan Yesus adalah Tuhan. Menyatakan El Isyah. Tahu nama Elia? Elia itu namanya Eliyahu. Artinya Tuhan itu Allah. Yehova is Elohim. Tuhan itu Allah. Orang Israel udah murtad menyembah Baal. Elia harus menggenapi namanya. Sebab namanya adalah Elia, Eliyahu, El Isyah, Elohim is Yahweh. Hanya satu-satunya Tuhan di muka bumi ini. El Isyah. Amin. Amin Bapak Ibu. Itulah tugas kita nanti. Jadi pelayanan ini akan dikembalikan ke gereja. Nanti kita lihat di Lukas. Amin. Pelayanan mujizat, pelayanan berkuasa, pelayanan melakukan keajaiban demi keajaiban. Agar orang mengenal Kristus. Agar hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya. Kita melihat hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Supaya aku datang ke bumi tidak musnahkan bumi. Tidak musnahkan orang percaya maksudnya. Tidak musnahkan. Lalu kitab Lukas katanya bilang untuk menyiapkan satu umat yang layak baginya. Haleluya. Bapak Ibu mau dipakai Tuhan? Amin. Mau dipakai Tuhan? Amin.
ketika bangkit anak ini, hukum natural harus taat kepada hukum Allah. Haleluya. God's law is above all. Hukum Allah itu di atas segala-galanya Bapak Ibu. Jadi hukum natural ini harus taat kepada hukum Allah. Yang mustahil tidak pernah terjadi kebangkitan. Hari itu mulai terjadi kebangkitan yang pertama. Orang mati bangkit Bapak Ibu. Anak ini bangkit dari kematian. Doa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ketika Allah mendengar doamu, Tuhan akan jawab. Ada amin. Apa mimpimu? Apa mimpimu yang Tuhan taruh? Jangan pernah pikir mati. Tuhan akan genapi suatu hari nanti. Tuhan akan pakai itu. Bukan untuk kemuliaanmu, tapi untuk kemuliaan Dia. Untuk kemuliaan Allah. Haleluya. Amin. Setelah itu pasal 18 terjadi. Masih mau dengar gak nih? Masih ya? Kayaknya udah mau berapa lama banget sini. Masih ya? Haleluya. Pasal 18 terjadi Bapak Ibu. Dahsyat. Apa yang terjadi? Ditantang Nabi Elia. Oleh Nabi Elia. Seluruh Nabi Baal. Semuanya ke Gunung Karmel. Ya, kalau Bapak Ibu ke Israel di Gunung Karmel. Ada patung Nabi Elia. Pakai pedang. Mukanya sangar Bapak Ibu. Lagi nginjek Nabi-Nabi Baal. Di Gunung Karmel. Kalau Bapak Ibu ke Gunung Karmel hari ini ada patung Elia. Pedang-pedang, ininya Nabi Baalnya diinjak kepalanya. Ya, lalu apa yang terjadi? Dikumpulin orang Israel kumpul di Gunung Karmel, ditantang. Nabi Baal, Raja Ahab, Isabel ya bener-bener. Dasar ya. Ngumpul Bapak Ibu di Gunung Karmel, 450 Nabi Baal ditantang oleh Elia. Kita lihat siapa yang jadi Allah. Apakah Allahmu? Apakah Allahku Jehovah Elohim, Eliyahu, El Isya. Kita lihat, kita bikin mesbah. Ya, kamu persembahkan korban, sapi, lembu, kita potong, kamu potong duluan. Kamu first yang ini. Kalau bisa turun api, jangan pakai api korek cap duren ya. Dulu zaman cap duren ya. Kalau zaman saya cap duren udah gak ada lagi sekarang ya. Cap 3 duren itu ya. Aduh. Nyala ya. Gak boleh pakai cap 3 duren atau itu ya, yang apa tuh? Ya sekarang pakai itu ya. Apa dulu terkenalnya tokai ya. Tokai ya. Kok namanya jelek banget ya. Gak boleh katanya. Jadi berdoa kepada Allah, kepada Baal, turun api dari langit. Siapa yang bisa turunin api? Dialah Allah. Kita akan sembah Dia. Tapi kalau bukan, kita sembah Yehova. Siapa yang bisa turun langit? Ayo silakan kalian dulu. Nabi Baal petang-peteng ya. Wah, ini cari gara-gara ini. Nggak tahu Baal artinya. Tahu Bapak Ibu Baal artinya? Dewa kesuburan. Dewa matahari. Nurun api biasa. Aduh, ini Nabi nih kurang kerjaan. Asal usulnya nggak jelas lagi. Aduh, ayo kita kumpul. Kumpul mereka Bapak Ibu. Bikin altar. Potong sapi. Tas, taruh. Wah, mulai sembah. Baal. Kelilingin. Ada api? Tidak ada. Wah. Mungkin lagi bobo Baalnya. Ayo kita tore. Mereka pakai tore sekarang. Ada. Biasanya kebal. Biasanya kebal. Pernah lihat Indonesia juga ada tuh. Ya. Makan beling gak apa-apa, tusuk gak apa-apa. Tapi hari itu Baalnya udah tidak ada. Baalnya kabur lari terbirit-birit. Karena Allah akan mendemonstrasikan kuasanya yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Ditusuk-tusuk lagi, ada sampai berdarah-darah kita bilang. Wah, gak ada api juga. Elia sengaja. Woi, Baalnya lagi ngorok apa bagaimana? Jangan-jangan lagi pergi, lagi arisan gitu ya. Aduh, panggil kurang kenceng kali, teriak lebih kenceng. Makin kenceng, awas lu ya. Baal panggil lagi. Ada api? Hebatnya ya, sampai petang. Bayangin dari pagi sampai petang, tidak ada api.
Kenapa Elia sengaja sampai petang? Orang Israel menyembah Tuhan itu 3 kali. Pagi, siang, sore. Menjelang petang Alkitab bilang. Kita baca ya? Ayo kita baca. Sudah diberkati sampai sini? Kita lihat pasal 18. Ayat yang ke-21. Ada? Saya bacain buat saudara ya. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, Elohim is Yahweh, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah, diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor. Ini udah terjadi ya. Lalu ayat berikutnya kita baca di ayat ke 30 ya. Kita lihat di sini. Dikumpulin kata Elia. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, ayat 30 ya. Datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Bayangin, ini mulai terjadi ya. Ketika itu rakyat mulai percaya ini. Wah, setengah percaya. Gila, ini si Elia hebat banget. Belum ada api. Ya, lalu mulai tadinya nggak mau dekat. Tapi setelah terjadi nggak ada api. Semua Nabi Baal mulai ragu-ragu, dipanggil. Dekat-dekat sini, maju-maju. Apa yang dilakukan Elia? Kalau ibu bapak baca, dia dirikan 12 mesbah dari 12 batu. Dia ambil batu, seluruh orang Israel mulai bantuin dia, mulai bikin mesbah dari 12 batu. Melambangkan 12 suku Israel. Karena 12 suku Israel telah meninggalkan Tuhan Bapak Ibu. Jadi diambil 12 batu, lalu dembungnya ditaruh kayu bakar, api untuk membakar korban. Bicara tentang apa Bapak Ibu? Pemulihan mesbah Tuhan. Bapak Ibu mau dipulihkan? Amen. Bapak Ibu mau dipulihkan? Amen. Dirikan mesbah di rumahmu Bapak Ibu. Doa sekeluarga. Kami berdoa dengan anak-anak. Setiap hari saya berdoa untuk anak saya. Berdoa untuk istri saya. Berdoa untuk anak saya yang masih kecil pun. Saya punya anak masih kecil. Ada 3 udah kuliah, udah lulus kuliah. Ada 1 dikasih bonus Tuhan. Sekarang 9 tahun. Saya doain pasangannya Bapak Ibu. Supaya nanti pasangannya takut akan Tuhan. Orang yang percaya kepada Kristus. Orang yang menjadi pemimpin di rumahnya. Anak saya yang laki 1 paling gede. 3-3-nya adanya cewek. Jadi semua saya doakan supaya pasangannya takut akan Tuhan. Bikin mesbah di rumahmu. Amin Bapak Ibu. Mesbah. Elia membuat mesbah. Ditaruh di situ. Lalu baru dia berdoa. Ayo. Sekarang bikin parit. Gali. Lalu ambil air. Dengar Bapak Ibu, udah hujan belum? Udah hujan belum? Belum. Jadi air dari mana? Kalau Bapak lihat Ibu, itu Gunung Karmel sebelahnya Laut Tengah. Jadi mereka mesti turun tuh Bapak Ibu. Jadi rakyat semua turun sama Elia ngambil air dari Laut Tengah. Karena tidak ada air. Jadi diambil, naik. Ayo kerja buat Tuhan. Selalu manis. Lalu disiram paritnya. 3 kali katanya. Lalu turun lagi. Ambil lagi, kerja buat Tuhan. Selalu manis, siram lagi. Sampai 3 kali Bapak Ibu. Lalu disiramlah kayu bakarnya. Aneh ya. Kok kayu bakar disiram? Basah dong. Kalau basah bisa nyala gak? Nggak bisa. Bukan hanya kayu bakar, lembunya juga disiram. Waduh, makin susah lagi. Lalu apa yang terjadi? Elia berdoa. Mari kita baca sama-sama ya. Kita baca pasal 18 ayat yang ke 32 udah, 33 udah, 34. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api. Kemudian katanya buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kali. Ayat 36. Sehingga air mengalir sekeliling mesbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, dengar baik-baik. Pada waktu mempersembahkan korban petang, orang Israel biasa persembahan korban petang.
Ya pagi, siang, sore. Lalu apa ayat berikutnya dibilang? Ya. Ayat 37. Ayat 38, dahsyat sekali. Ayat 39. Haleluya. Biarlah umatmu tobat kembali. Aku melakukannya karena Engkau Tuhan. Biarlah umatmu tobat kembali. Tiba-tiba Bapak Ibu. Yes! Api dari langit. Belum pernah lihat orang Israel. Dulu zaman Musa ada api. Tapi tiang. Ini tiba-tiba dari langit. Yes! Tiba-tiba kebakar. Apinya naik. Seperti bom atom Bapak Ibu pernah lihat ya. Apinya. Tiba-tiba orang Israel tak pergi. Tuhan itu Allah. Tuhan itu Allah. Tuhan itu Allah. Tuhan itu Allah Bapak Ibu. Dan semua orang Israel hatinya kembali kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan menggenapi firman ini. Amin. Bangsa ini sudah lama meninggalkan Tuhan. Gereja dibakar. Orang percaya dibunuh. Orang percaya dianiaya. Pada waktunya mereka akan berseru, Tuhan itu Allah. Yesus itu Tuhan. Haleluya. Mau dipakai oleh Tuhan Bapak Ibu. Mengembalikan bangsa Indonesia kembali kepada hati Allah. Coba bilang sama saya, Tuhan itu Allah. Yesus itu Tuhan. Amin. Terjadi pasal 18, orang-orang Israel bertobat Bapak Ibu. Mereka menyembah Allah yang benar. Nabi Baal dibunuh Bapak Ibu. Waktunya nama Tuhan ditegakkan. Haleluya. Pasal 18 terjadi. Eliyahu, Elisha. Tuhan akan pakai gereja ini. Amen. Tuhan akan pakai kita semua. Saya di dunia pendidikan Bapak Ibu. Setiap mau mulai mengajar saya akan berdoa. Murid saya ada yang Islam, ada yang anak dari FPI, ada yang pengendenya dari HTI. Saya akan bilang, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran mata kuliah, izinkan Pak Oscar berdoa dalam doa Kristiani. Pak Oscar akan doa dalam Kristiani, kalian berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Lalu saya berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Saya sebut keras-keras, Bapa yang di sorga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadi selama 16 minggu pertemuan perkuliahan, mereka harus dengar doa saya. Ada yang buka hati, ada yang mau konseling sama saya. Ada yang terima Yesus Bapak Ibu. Sembahyang 5 kali, rajin. Terima Yesus suatu hari. Tuhan bisa pakai kita semua. Amin. Saya harus akhiri, saya harus kasih tutup. Mungkin pasal 19 nanti kapan. Coba kita baca satu ayat. Bapak Ibu diberkati? Amin. Coba kita lihat, kita Maleakhi dulu. Maleakhi pasal yang keempat. Kita baca sama-sama ya. Maleakhi pasal yang keempat, ada slide-nya. Maleakhi pasal 4 ayat ke-7, ayat ke-5 dan 6. Sudah ketemu Maleakhi terakhir dari kitab Perjanjian Lama. Kitab Maleakhi pasal keempat ayat 5 dan 6 kita baca sama-sama. 2, 3.
Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi pelayanan ini akan kembali kepada gereja Tuhan, Bapak Ibu. Gereja Tuhan bukan gedung ini. Ini adalah gedung ibadah. Gereja Tuhan adalah Bapak Ibu dan saudara saya. Amin. Kita orang-orang percaya itulah gereja Tuhan. Dengar baik-baik, pelayanan ini akan dikembalikan kepada kita. Hati bapak-bapak akan berbalik kepada anak-anaknya. Hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Sehingga bumi tidak dihukum hingga musnah oleh Tuhan. Ini harus terjadi Bapak Ibu. Hati bapak-bapak itu artinya hati ibu juga. Kalau dia orang tua tunggal berarti hati ibu kembali kepada anaknya. Banyak anak itu menjadi hancur lebur, menjadi berandalan, menjadi gangster, menjadi mafia, menjadi tukang narkoba dan segala macam, karena ada bapak-bapak yang tidak berfungsi dengan baik, tidak berfungsi dengan benar. Ada ibu-ibu yang tidak berfungsi dengan benar. ini akan dikembalikan oleh Tuhan kepada gerejanya. Gerejanya akan dipakai memulihkan hati bapak-bapak. Amin Bapak Ibu. Bapak-bapak jarang peluk anaknya. Makanya saya ini produk gagal sebenarnya. Orang tua saya itu udah nggak sampai cerai tapi nggak pernah lagi. Jadi saya nggak pernah dipeluk oleh ibu saya. Ibu saya juga ngalamin yang sama. Dia dipelihara, dihidupi oleh ibu tirinya. Ibunya tirinya tiap hari pukul dia pakai batang sabuk itu buat sapu lidi itu Bapak Ibu, digebuk. Jadi ibu saya keras sekali sama anaknya. Ketika saya bertobat, pertama kali saya pulihkan hubungan saya dengan ibu saya. Ketika saya peluk ibu saya, dia nangis Bapak Ibu. Setiap saya peluk ibu saya dia nangis. Kalau saya datang ke rumahnya saya peluk dia nangis. Sekarang ibu saya sudah meninggal 90 tahun. Tapi hatinya dipulihkan. Dan itu harus saya putus. Anak-anak saya tidak lagi ngalamin. Bapak Ibu akan dipakai oleh Tuhan memulihkan banyak keluarga. Mau dipakai oleh Tuhan? Mau dipakai? Coba lambaikan tangan. Amin. Tuhan akan pakai. Satu ayat lagi. Lukas, coba kita lihat. Apa kitab Lukas bilang? Ini pelayanan Elia dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi ini sebenarnya bukan hanya untuk Yohanes Pembaptis. Untuk kita semua Bapak Ibu ya. Coba kita baca Lukas pasal 1 ayat ke-16. Sudah ketemu? Perhatikan di sini ayat 16 ya. Saya baca buat Bapak Ibu. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Perhatikan ini Yohanes Pembaptis sebenarnya. Tetapi dia berjalan dengan kuasa Elia. Lalu apa yang terjadi? Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka, perhatikan, kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian, baca sama-sama, menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Umat yang layak bagi Tuhan. Umat yang dewasa. Umat yang mengerti kehendak Tuhan. Umat yang mau dikuduskan oleh Allah. Ada amin? Semuanya tidak terkecuali. Bapak, ibu, besar, kecil, anak-anak. Tuhan akan pakai. Tuhan akan pakai. Tuhan akan pakai semua. Tuhan akan pakai. Menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan.